Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Jadi semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana biasanya ya. Amin. Jadi sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah bersedia untuk memimpin doa. Oke, selanjutnya Ibu absensi terlebih dahulu ya. Putri Anggaini, mana Putri Anggaini? Hadir? Oke, hadir. Muhammad Ilham? Hadir. Oke, berarti sepertinya hari ini ada semua ya. Oke, karena Ibu lihat di sini sudah ada 30 siswa. Jadi tidak perlu Ibu sebutkan lagi, tidak perlu Ibu panggil lagi karena semuanya hadir. Oke. Nah, jadi sebelum kita memasuki dalam materi pada hari ini, Ibu mau review sedikit tentang materi sebelumnya. Ada yang tahu? Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang materi apa? Apa? Iya, yaitu kita telah membahas tentang cara menentukan perubahan entalpi menggunakan data delta HF. Ya, oke. Baik. Jadi gimana rumusnya cara menentukan delta H menggunakan data delta HF? Delta H sama dengan delta HF kanan kurang delta HF kiri. Oke. Baik, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan perubahan entalpi yang kedua, yaitu dengan menggunakan hukum Hess. Dimana cara menentukan delta itu ada 4. Yang pertama yang minggu lalu telah kita bahas, yaitu menggunakan data delta HF, yaitu dengan menggunakan rumus delta H sama dengan delta HF kanan kurang delta HF kiri. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu dengan menggunakan hukum Hess. Yang ketiga itu dengan menggunakan data energi ikatan, dan yang keempat dengan menggunakan data kalorimetri. Jadi sekarang kita akan membahas tentang cara menentukan delta H dengan menggunakan data hukum Hess, di mana hukum Hess ini adalah hukum penjumlahan kalor. Baik, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, siswa mampu mengingat bunyi hukum Hess. Yang kedua, siswa mampu menentukan perubahan entalpi menggunakan data hukum Hess. Ya, oke, kita lanjutkan. Bagaimana? Sudah siap untuk menerima materi? Sudah? Alhamdulillah. Gimana? Mana semangatnya? Oke, semangat. Jadi kita ini harus selalu bersemangat dalam belajar, karena dengan kita bersemangat itu dapat membangkitkan keinginan kita untuk belajar ya. Jadi sebagaimana yang kita tahu, itu tidak ada orang yang sukses, tidak ada orang yang hebat yang malas belajar. Jadi kita dalam belajar harus selalu semangat. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi materi kita hari ini yaitu penentuan delta H berdasarkan hukum Hess, yaitu hukum penjumlahan kalor. Nah, pada tahun 1840, seorang tokoh ilmuwan yaitu yang pertama Henry German Hess, yaitu dia berasal dari Jerman, menyatakan bahwa perubahan entalpi reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir sistem, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Sehingga jika suatu reaksi berlangsung dalam 2 tahap reaksi ataupun lebih, maka perubahan entalpi atau reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahapan. Nah, kita lanjutkan.
Selanjutnya, penerapan hukum Hess dapat dijelaskan dalam contoh berikut. Kita lihat contohnya. Sebelumnya, jadi sebelum kita masuk ke dalam contohnya, kita harus tahu dulu. Jadi, reaksi pembakaran karbon yang membentuk CO2 dapat berlangsung dalam satu tahap, yaitu secara langsung, menggunakan cara langsung, dan juga dapat berlangsung dalam dua tahap, yaitu cara tidak langsung. Ya, jadi dia dalam pembentukan ini dia ada dua cara, yaitu ada cara langsung dan ada cara tidak langsung. Dimana cara satu tahap atau disebut dengan cara langsung, unsur C beraksi dengan O, ya, ini akan menghasilkan CO2, dimana nilai delta H-nya senilai negatif 394 kJ. Nah, ini merupakan cara langsung, ya. Kemudian untuk cara tidak langsung, unsur C dibakar dengan O2 itu akan menghasilkan CO2. Nah, dalam cara dua tahap ini dia tidak langsung menjadi CO2, tapi direaksikan dengan 1/2 O2. Maka nilai delta H-nya yaitu min 110 kJ. Kemudian untuk tahap yang kedua, CO2 bereaksi dengan 1/2 O2 akan menghasilkan CO2, di mana delta H3-nya adalah senilai negatif 244 kJ. Nah, selanjutnya tahap 1 dengan tahap 2 kita jumlahkan, ya. Maka hasilnya, jadi untuk yang sama antara kiri dengan kanan itu dihilangkan, ya. Kita coret. Dimana di sini antara tahap 1 dengan tahap 2 yang samanya yaitu yang pertama ada CO2. Jadi CO2 kita hilangkan. Begitu juga dengan tahap 2. Kemudian 1/2 O2, yaitu 1/2 O2 kiri dengan 1/2 O2 di kanan. Maka ini kita coret. Jadi yang tinggalnya yaitu C tambah O2 akan menghasilkan CO2, ya. Oke. Begitu juga dengan ini, dengan delta H-nya. Maka negatif 110 kJ ditambah dengan negatif 284 kJ, maka hasilnya delta H-nya menjadi min 394 kJ, ya. Oke. Ternyata tahap 1 dengan tahap 2 itu sama-sama diperoleh delta H yang sama, yaitu min 394 kJ, ya. Sama-sama memperoleh min 394 kJ. Walaupun dari tahap 2 ini ada terdiri dari dua tahap, tapi nilainya tetap sama. Itu intinya, ya. Sehingga secara matematis dapat kita tuliskan delta H1 sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Itu delta H1 yaitu min 394 kJ sama dengan delta H2 ditambah delta H3, di mana min 110 kJ ditambah dengan min 284 kJ itu sama-sama menghasilkan min 394 kJ. Ya, bisa dipahami? Oke, lanjutkan. Nah, jadi hukum Hess, jika suatu reaksi berlangsung dalam dua tahap reaksi ataupun lebih, maka perubahan tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahapan. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya, hukum Hess dapat dinyatakan dalam bentuk diagram siklus atau diagram tingkat energi. Jadi hukum Hess itu dapat dinyatakan dalam dua bentuk. Yang pertama ada dalam bentuk diagram siklus dan juga dalam bentuk diagram tingkat energi. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang
hukum Hess yang dinyatakan dalam bentuk diagram siklus. Nah, jadi diagram siklus ini adalah untuk reaksi pembakaran karbon pada contoh di atas adalah sebagai berikut. Nah, jadi dari contoh tadi, kalau kita gambarkan diagram siklusnya seperti ini. C bereaksi dengan O2 itu akan menghasilkan CO2 ya, dimana delta H1-nya senilai negatif 394 kJ. Nah, selanjutnya C bereaksi dengan O2. Nah, ini merupakan cara yang kedua, yaitu cara 2 tahap. Kalau ini tadi cara 1 tahap, cara langsung. Nah, kalau cara yang kedua, yaitu C bereaksi dengan O2, itu akan menghasilkan CO2 ditambah 1/2 O2. Jadi tahap ini tidak langsung menghasilkan CO2. Dia menghasilkan dulu CO2 tambah 1/2 O2. Kemudian dari CO2 tambah 1/2 O2 ini baru menghasilkan CO2. Di mana C bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 tambah 1/2 O2 dengan delta H2-nya yaitu senilai negatif 110 kJ. Kemudian dari CO2 tambah 1/2 O2 menghasilkan CO2, ini nilai delta H-nya yaitu negatif 284 kJ. Nah, jadi untuk keadaan awalnya yaitu di sini, itu C tambah O2. Ini merupakan keadaan awalnya. Kenapa? Karena ini merupakan keadaan dasarnya, yaitu C bereaksi dengan O2 ya. Kemudian untuk keadaan akhirnya yang ini. Kenapa? Karena semua tanda panah itu bertujuan ke sini ya. Dimana C tambah O2 itu menghasilkan CO2. Ya, kemudian kalau itu pada reaksi yang pertama, yaitu reaksi 1 tahap ya. Kemudian kalau pada reaksi 2 tahap, C tambah O2 menghasilkan CO2 tambah 1/2 O2. Kemudian dari sini baru menghasilkan CO2. Berarti ini merupakan keadaan akhir ya. Itu baik cara tahap 1 dengan cara tahap 2 itu sama-sama menghasilkan CO2. Maka ini disebut keadaan akhir. Oke. Nah, dari C tambah O2 ke menghasilkan CO2 ini dinamakan cara langsung ya. Kalau dari C tambah O2 ke CO2 tambah 1/2 O2, kemudian dari reaksi ini baru menghasilkan CO2, ini dinamakan cara tidak langsung ya. Oke, jadi diagram ini dinamakan dengan diagram siklus reaksi pembakaran karbon. Nah, di mana delta H secara langsung dengan delta H secara tidak langsung. Itu delta H dari cara langsung ini sama juga dengan delta H dengan secara tidak langsung. Artinya dia sama-sama menghasilkan negatif 394 kJ ya. Maka dapat kita hitung dengan menggunakan cara matematis, yaitu delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3, di mana nilai delta H1 yaitu negatif 394 kJ, sedangkan nilai delta H2 dari sini itu bernilai negatif 110 kJ ditambah dengan negatif 284 kJ, yaitu nilai delta H3. Nah, itu dari sini. Maka kalau kita tambahkan negatif 110 kJ ditambah dengan negatif 284 kJ, itu hasilnya negatif 394 kJ. Artinya ini sama-sama menghasilkan negatif 394 kJ. Makanya delta H secara langsung sama dengan delta H secara tidak langsung. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kalau memang tidak ada yang tidak bisa dipahami, bisa ditanyakan ya. Jangan malu bertanya, oke? Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu
hukum Hess yang dinyatakan dalam bentuk diagram tingkat energi. Nah, jadi untuk reaksi pembakaran karbon pada contoh di atas adalah sebagai berikut. Jadi contohnya itu sama seperti contoh berikut. Contohnya itu sama seperti contoh sebelumnya, yaitu pembakaran unsur karbon dengan oksigen. Nah, di mana pada reaksi langsung, nah kalau dalam dalam diagram tingkat energi, di mana unsur C bereaksi dengan unsur O, itu langsung menghasilkan CO2. Ini dinamakan dengan reaksi langsung. Sedangkan unsur karbon bereaksi dengan O2 menghasilkan CO tambah 1/2 O2. Kemudian dari reaksi ini baru menghasilkan CO2. Nah, ini dinamakan reaksi tidak langsung, ya. Nah, jadi untuk reaksi langsung, delta H-nya itu bernilai negatif 394 kJ. Nah, untuk reaksi tidak langsung, yaitu dari unsur C bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 tambah 1/2 O2, ini delta H-nya sebesar negatif 110 kJ. Kemudian dari reaksi ini menghasilkan CO2, ya, dengan delta H-nya ini merupakan delta H3, ya. Maaf, ini ada sedikit kesalahan. Jadi delta H3-nya itu sama dengan negatif 284 kJ, ya. Jadi kalau kita jumlahkan, ini sama-sama menghasilkan negatif 394, ya. Oke. Nah, kita nyatakan dulu keadaan awal dari reaksi ini, di mana keadaan awalnya itu terletak di sini, karena sumbernya dari sini, itu pembakaran unsur karbon dengan unsur oksigen. Nah, ini merupakan keadaan awal. Kemudian keadaan akhirnya itu berada pada CO2, karena dari pembakaran ini dia akan menghasilkan CO2. Tujuannya CO2, di mana kita bisa lihat di sini, di mana tanda panahnya semuanya menuju ke CO2, ya. Maka ini merupakan keadaan akhirnya. Jadi, di mana delta H secara langsung dan delta H secara tidak langsung itu sama, ya. Delta H secara langsung mana? Yaitu yang ini, min 394 kJ. Sedangkan delta H secara tidak langsung yaitu yang ini, di mana dia terdiri dari dua tahap, ya. Di mana tahap pertama delta H-nya yaitu min 110 kJ, tahap yang kedua min 284 kJ. Ini maaf ya, ini ada sedikit kesalahan. Maka ini akan selalu menghasilkan nilai yang sama, ya. Selanjutnya, dalam penerapan hukum Hess untuk menyelesaikan soal, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Pertama, reaksinya harus disusun sehingga menghasilkan reaksi yang ditanyakan delta HR-nya, ya. Jadi reaksinya terlebih dahulu harus disusun, ya. Yang kedua, ketika persamaan reaksi dibalik, yaitu dari reaktan menjadi produk ataupun dari produk menjadi reaktan, maka delta H-nya juga harus dibalik, yaitu dari positif menjadi negatif. Jadi apabila delta H-nya positif, kalau reaksinya dibalik maka dia akan menjadi negatif. Begitu pula sebaliknya, kalau delta H-nya negatif, ketika dibalik itu harus menjadi positif. Jadi harus dibalik, ya. Kemudian yang ketiga, substansi yang dihilangkan dari kedua sisi persamaan harus dalam fase yang sama. Artinya substansi antara sebelah kiri tanda panah dengan sebelah kanan tanda panah itu jika ada yang sama, maka yang dihilangkannya itu yang memiliki fase yang sama. Misalnya yang solid dengan yang solid, nah itu bisa dihilangkan. Yang gas dengan yang gas itu bisa dihilangkan. Tapi kalau fasenya yang tidak sama, artinya satu solid, satu gas, itu tidak bisa dihilangkan. Artinya dia berarti tetap, ya. Yang keempat yaitu jika semua koefisien dari suatu persamaan reaksi dikali ataupun dibagi dengan faktor yang sama, maka delta H reaksi tersebut juga harus dikali ataupun dibagi dengan faktor tersebut. Artinya, jika ada reaksi
yang dikali ataupun dibagi, misalnya dikali 2 ataupun dibagi 2, maka nilai delta reaksinya juga harus dikali 2 ataupun dibagi 2, ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Dari contoh soal diketahui perubahan entalpi untuk reaksi pembentukan CH4, CO2, dan H2O adalah sebagai berikut, di mana C bereaksi dengan 2H2 menghasilkan CH4, di mana delta H-nya itu negatif 75 kJ. Kemudian C bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 tambah 1/2O2, delta H-nya negatif 394 kJ. Kemudian H2 bereaksi dengan 1/2O2 menghasilkan H2O, di mana delta H-nya yaitu senilai negatif 286 kJ. Ya. Maka yang jadi pertanyaannya, tentukan perubahan entalpi CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Ini jadi pertanyaannya. Nah, selanjutnya, jadi untuk mencari reaksi CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O, mari kita lihat penyelesaian berikut. Nah, yang pertama itu kita susun dulu 3 persamaan diketahui agar dihasilkan persamaan reaksi sesuai dengan yang ditanya. Artinya seperti ini. Nah, jadi C tambah 2H2 menghasilkan CH4, di mana delta H1-nya negatif 75 kJ. Maka kita susun dulu reaksinya. Nah, maka reaksinya dibalik karena CH4 di sebelah kiri, ya, karena yang diminta itu CH4 di sebelah kiri, ya. Maka reaksi ini harus dibalik, ya. Kemudian C tambah O2 menghasilkan CO2, di mana delta H2-nya negatif 394 kJ. Maka C ini tetap. Kenapa? Karena agar CO2-nya di kanan, karena yang diminta CO2-nya di sebelah kanan. Ya, berarti reaksi yang kedua ini tetap. Kemudian yang ketiga, H2 bereaksi dengan 1/2O2 menghasilkan H2O, di mana delta H-nya itu negatif 286. Maka reaksi ini dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena yang diminta di soal yaitu 2 mol H2O. Maka dikali 2 untuk menghasilkan 2 mol H2O. Nah, jadi karena ini dikali 2, maka reaksi dan delta H-nya juga harus dikalikan 2, ya, sama-sama dikalikan 2. Nah, ini reaksi yang pertama sudah kita balik, di mana delta H-nya itu berubah menjadi positif karena dibalik, reaksinya dibalik, jadi delta H-nya tetap tidak lagi negatif, tapi berubah menjadi positif. Dan juga karena reaksinya dibalik, maka CH4 di sebelah kanan menjadi CH4-nya berada di sebelah kiri. Kemudian reaksi kedua yang sama, karena yang diminta yaitu CO2, maka reaksi ini tetap, ya. Kemudian yang ketiga, untuk reaksi yang ketiga, karena reaksinya dikalikan 2, maka 2H2 tambah 2O2 menghasilkan 2H2O, karena reaksinya juga dikalikan 2, dimana delta H-nya juga dikalikan 2, maka min 286 dikali 2 hasilnya min 572, ya. Maka reaksinya kita tambahkan, ya. Nah, jadi yang mempunyai yang sama antara
sisi kiri dengan sisi kanan, bila ada yang sama itu kita hilangkan atau kita coret, ya. Berarti di sini reaksi yang sama yaitu C, C, C. Ini berarti kita coret, ya. Kemudian 2H2, ini juga sama, kita coret. Kemudian, nah selanjutnya O. Nah ini ada sedikit kesalahan ya. Di sini bukan O2, tetapi nilainya di sini yaitu 1O2, bukan 2 ya. 1, jadi di sini 1. Kenapa 1? Karena 1/2 dikali 2 itu hasilnya 1 ya. Jadi ini tidak kita coret. Kenapa? Karena ini memperoleh dari sisi yang sama, yaitu dari sisi kiri. Maka CH4 diturunkan O tambah O2, maka 2O2. CO2 tambah 2H2O. Begitu juga dengan delta H. Delta H nilainya juga kita tambahkan, yaitu 75 tambah negatif 394 tambah negatif 572. Maka nilai delta H-nya negatif 851 kJ ya. Oke. Ini merupakan hasilnya. Jadi perubahan entalpi reaksi CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O senilai negatif 851 kJ. Oke. Nah, selanjutnya kita perhatikan contoh berikut ya. Contoh yang kedua, perhatikan diagram siklus berikut, di mana S bereaksi dengan O2 langsung menghasilkan 2SO3, yang mana delta H-nya itu negatif 790 kJ. Ini merupakan cara langsung ya. Kemudian 2S tambah 3O2 menghasilkan 2SO2 tambah O2. Ini merupakan cara tidak langsung, di mana delta H-nya di sini negatif 593 kJ. Kemudian dari reaksi ini baru menghasilkan 2SO3, di mana delta H-nya X kJ. Maka dari diagram di atas, berapakah nilai X? Oke. Nah, kita jawab. Penjelasannya, 2S tambah 3O2 menghasilkan 2SO3 dengan delta H negatif 790 kJ. Ini merupakan delta H1. Kemudian 2S tambah 3O2 menghasilkan 2SO2 tambah O2. Ini merupakan delta H2 ya, dengan nilai negatif 593 kJ. Kemudian 2SO2 tambah O2 menghasilkan 2SO3. Ini merupakan delta H3, di mana delta H-nya X kJ. Jadi nilai X inilah yang akan kita cari. Nah, jadi kita tentukan dulu keadaan awal dan keadaan akhir, di mana keadaan awalnya itu terletak pada 2S tambah 3O2, karena ini yang direaksikan yang pertama ya. Kemudian keadaan akhirnya yaitu 2SO2. Kenapa? Karena semua reaksi ini akan menghasilkan 2SO3 ya. Nah, di mana semua tanda pandangnya itu menuju ke sini, yaitu 2SO3. Nah, maka 2SO3 ini merupakan keadaan akhir ya. Maka reaksi 2S tambah 3O2 menghasilkan 2SO3 ini merupakan cara langsung. Sedangkan reaksi dari 2S tambah 3O2 menghasilkan 2SO2 tambah O2 menghasilkan 2SO3, ini merupakan cara tidak langsung. Nah, maka delta H secara langsung sama dengan delta H tidak langsung, di mana secara matematisnya dapat kita hitung delta H1 sama dengan delta H2 tambah delta H3. Karena kita masukkan nilainya, delta H1 nilainya negatif 790 kJ, delta H2 negatif 593 kJ,
sedangkan delta 3 inilah yang dicari ya. Oke, berarti untuk mencari nilai X pada delta H3 ini, maka kita pindah ruas ya, dimana min 790 kita bawa ke kanan ditambahkan dengan 593 kJ, maka nilai X-nya hasilnya yaitu negatif 197 kJ ya, bisa dipahami? Oke. Selanjutnya kita lanjut untuk contoh yang ketiga, yaitu menggunakan diagram tingkat energi. Kalau contoh yang kedua tadi itu menggunakan diagram siklus. Nah, yang ketiga contoh menggunakan diagram tingkat energi. Nah, jadi berdasarkan diagram ini kita bisa melihat 1/2 N2 tambah O2 menghasilkan NO2. Nah, ini merupakan cara langsung ya, dimana delta H1-nya bernilai positif 33,88 kJ per mol. Kemudian 1/2 N2 ditambah O2 menghasilkan NO tambah 1/2 O2. Ini merupakan cara tidak langsung ya, dimana delta H3 bernilai plus 90,57 kJ per mol. Nah, kemudian dari NO bereaksi dengan 1/2 baru menghasilkan NO2. Nah, di sini delta H2-nya inilah yang ditanyakan ya. Nah, jadi dari sini ke sini ini merupakan diagram tidak langsung, di mana dia tidak langsung menghasilkan NO2, tetapi dia menghasilkan dulu NO tambah 1/2 O2. Nah, oke. Jadi berdasarkan diagram di atas, maka nilai dari delta H2 adalah, nah jadi yang ditanya adalah nilai dari delta H2, yaitu nilai dari ini. Nah, untuk menjawab soal ini, mari kita simak penjelasan berikut. Kita sudah ketahui tadi bahwa 1/2 N2 tambah O2 menghasilkan NO2 ini merupakan reaksi langsung. Sedangkan dari sini ke sini ini merupakan reaksi tidak langsung. Nah, kita tentukan dulu keadaan awal dan keadaan akhirnya, di mana keadaan awal itu di sini. Nah, di 1/2 N2 tambah O2 karena di sini merupakan reaksi permulaannya. Sedangkan keadaan akhirnya itu di sini, yaitu NO2 ya. Ini merupakan reaksi akhirnya. Kenapa? Karena semua tanda panah itu menunjukkan ke sini. Berarti ini merupakan reaksi akhir. Oke. Maka caranya sama seperti rumus-rumus pada contoh-contoh sebelumnya, yaitu menggunakan rumus delta H secara langsung sama dengan delta H secara tidak langsung ya, dimana delta H secara langsung yaitu delta H1, yaitu ini, reaksi ini menghasilkan NO2. Ini merupakan delta H langsung, dimana nilainya itu plus 332 plus 330, nilainya plus 33,88 kJ per mol. Nah, sama dengan delta H secara tidak langsung, yaitu dari sini ke sini. Ini merupakan tidak langsung. Maka delta H2 tambah delta H3. Artinya di sini delta H1 sama dengan delta H2 tambah delta H3. Nah, karena yang di soal yang diminta yaitu delta H2, maka kita cari delta H2, kita pindah ruas, delta H2-nya kita bawa ke sebelah kiri. Maka delta H1 dikurang dengan delta H3, maka 33,88 kJ per mol dikurang dengan karena di sini kurang maka tandanya negatif ya, 90,57 kJ per mol. Maka kita dapat delta H2-nya yaitu senilai negatif 56,49 kJ. Ya. Berarti nilai delta H2 ini adalah ini. Nilai
negatif 56,49 kilojoule. Bisa dipahami ya? Oke, jadi Ibu rasa pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Pesan dari Ibu, jangan lupa belajar karena kita ketahui sukses itu tidak ada yang instan ya. Karena kita itu untuk memperoleh kesuksesan kita harus belajar ya. Kita harus melalui sebuah proses, yaitu proses belajar. Oke, berarti jangan malas dalam belajar ya. Silakan pelajari materi selanjutnya. Nah, jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas cara penentuan entalpi reaksi menggunakan data kalorimetri ya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.